warisan cinta kasih. Karena hati berbela rasa dalam semangat Santo Carolus Borromeus yang dihidupi oleh Bunda Elizabeth Greters, pendiri dari kongregasi cinta kasih Santo Carolus Borromeus, telah dinyalakan 100 tahun lalu. Dan itulah rahasianya mengapa kita merayakan 100 tahun hari ini. Dan akan terus menyala. Telah dinyalakan sebagai legacy dan terus akan menyala, bahkan lebih terang melintasi waktu, beyond. Itulah yang menjadi tema legacy and beyond. Saudara-saudari yang terkasih, maka tanpa cinta kasih, untuk apa rumah sakit Katolik ini didirikan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Hari ini kita merayakan 100 tahun karya pelayanan kesehatan Santo Borromeus. Monsignor minta saya menjadi pengantar, alasannya jelas, karena saya sering kali masuk rumah sakit ini. Maka pengalaman yang paling penting adalah apa yang perlu dilakukan di dalam bidang pelayanan kesehatan ini. Yang saya rasakan adalah bahwa untuk melayani orang-orang sakit dibutuhkan hati, bukan hanya pikiran, kecerdasan otak. Hati itulah yang akan menyembuhkan. Hati itulah yang akan mengantar orang-orang sakit menjadi sehat kembali. Yesus dalam menyembuhkan orang sakit dengan sentuhan hati. Semoga pelayanan karya kesehatan di Santo Borromeus ini sungguh-sungguh dilandasi oleh hati yang tulus, hati yang ikhlas, sehingga siapapun yang pergi dan tinggal di tempat ini kembali dengan penuh sukacita. Kembali dengan sehat karena ada sentuhan hati dari siapapun yang menjadi pelayan kesehatan di tempat ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, kekuatan belas kasih-Mu telah dialami dan diwartakan umat manusia sepanjang sejarah hidup kami. Pada hari ini kami mensyukuri 100 tahun kehadiran Rumah Sakit Borromeus di Tatar Sunda sebagai sarana kehadiran cinta kasih-Mu. Sudilah menerima ungkapan syukur kami ini dan berkenanlah membantu kami agar senantiasa berpegang teguh pada Putra-Mu, melaksanakan sabdanya dan mewujud nyatakannya dalam pelayanan kami. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya.
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba-dombanya. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita ketahui, atas undangan Vikaris Apostolik Batavia Monsignor Edmundus Leuven SY, para suster Kongregasi Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus pada 18 September 1921 menabur benih cinta kasih di tanah Parahyangan Kota Kembang, Bandung ini melalui pelayanan kesehatan Rumah Sakit Santo Borromeus. Selama 100 tahun bersama dengan banyak orang yang berkehendak baik, mereka berusaha mewujudkan visi yang kini dirumuskan menjadi rumah sakit layanan kelas dunia, terpercaya dan profesional berdasarkan semangat cinta kasih. Maka dalam tatanan iman Kristiani, profesional itu adalah berdasarkan nilai-nilai yang Tuhan tanamkan. Profesional. Tanpa itu tidak profesional kita. Lalu disesuaikan dengan tugas di mana kita berada, profesi kita. Semoga akreditasi internasional dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang diberikan tahun 2020 kepada Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus, Santo Borromeus ini menjadi bukti pelayanan nyata berdasarkan cinta kasih. Akreditasi itu adalah tulisan dan hurufnya pengakuan verbal, pengakuan tertulis. Tetapi kenyataan pelayanan aktualnya melampaui apa yang ditulis di sana. Kalau kita sudah membaca atau mendapat majalah Komunikasi Keuskupan Bandung September 2021 dalam rangka 100 tahun Rumah Sakit Borromeus, saya tadinya mau bawa tuh, ada fotonya, covernya. Fotonya saya lihat, kenal nih. Direktur Umum Rumah Sakit Borromeus, Dr. Chandra. Di situ ada banyak tulisan, ya Suster Eli, Dr. Cynthia, Dr. Chandra, ada banyak panitia, semua tulisan-tulisan sangat bagus. Baik dibaca di sana. Di antaranya juga ada kesaksian-kesaksian orang yang pernah mengalami pengalaman bagus dengan rumah sakit ini. Tadi Pastor
Darno mengatakan, saya diminta memang karena banyak pengalaman di sini. Kalau tidak ada rumah sakit ini, sudah mendoakan kita di surga. Tapi karena ada rumah sakit ini, banyak orang yang sekarang masih bisa merayakan 100 tahun rumah sakit Boromius. Salah satunya adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, yaitu Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Pada tahun 1999 hendak memulai pondok pesantren. Lalu sebagai rujukan kesehatan dirinya, ia harus check up kemana? Ia datang ke Boromius panjang. Para dokter, tenaga kesehatan dan segenap jajaran manajemen, selalu Tuhan beri perlindungan dan kesuksesan di masa depan. Kesaksian lain itu adalah dari Wali Kota Bandung, Pak Odep Daniel. Ia berkata budaya I care, tahu juga ya budaya I care beliau, luar biasa ya, budaya I care. Ya, I care, integrity, compassion, assurance, lalu respect dan embrace innovation. Kurang lebih begitu ya. Saya hafal karena sering diucapkan gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ketahuan dari orang-orang yang banyak. Beliau mengatakan begini, budaya I care yang dijunjung dan dijalankan setiap sumber daya manusia di rumah sakit tertua di Kota Kembang ini menjadi kunci penting ditambah konsistensi menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Tidak membeda-bedakan latar belakang maupun keyakinan. Rumah sakit Boromius, Santo Boromius telah menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan kesehatan termasuk menjadi bagian penting dalam penanganan pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. Maka kita tahu juga dokter mengalami bahwa dalam masa program vaksinasi Boromius beserta grupnya luar biasa membantu mensukseskan itu. Padahal tenaga kesehatan sangat dibutuhkan di sini beberapa bulan yang lalu ketika kita mengalami penuh-penuhnya ruangan untuk pasien COVID. Tapi karena program vaksinasi masih juga ada dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang dengan cepat segera ketika sudah dijadwalkan hadir mensukseskan program vaksinasi. Bahkan pada tahun 2015, kalau tak salah, Rumah Sakit Boromius juga menjadi rujukan bagi para delegasi konferensi Asia Afrika. Bahkan saya dengar Pak Ridwan Kamil pun pernah berkantor di sini ketika ibundanya sakit. Merasa aman dan nyaman di sini. Itulah ada hati yang lebih daripada pikiran. Karena ketika seseorang memiliki pikiran dan pikiran itu ada batasnya, ia berkata, saya tidak tahu, tahunya itu. Tapi kalau orang yang punya hati, pikirannya ada batasnya, dia bilang, saya akan mencari tahu bagaimana jalan pemecahannya. Ilmunya belum saya dapat, tapi mudah-mudahan dengan mencari tahu ke sana kemari, kita dapat cara pemecahan. Itulah orang yang mempunyai hati, bukan hanya pikiran atau otak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus memberi perumpamaan tentang penabur untuk menjelaskan 4 tipe manusia dalam menerima pewartaan kerajaan Allah. Sudah dijelaskan oleh Yesus, ya, sudah sangat jelas, tidak usah dijelaskan lagi. Hanya saya menggarisbawahi beberapa hal yang ditulis di sana. Pertama adalah orang yang lemah imannya, mau mendengarkan sabda Allah tapi tidak bertekun dalam kegiatan rohani dan hidup menggereja. Iblis segera menggoda dan mengambilnya. Anugerah diberikan, tetapi mereka tidak berlatih dan tidak berusaha agar benih tidak dimakan burung. Malah mungkin membiarkan diri dilihat dan menjadi santapan iblis. Doanya, Tuhan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Perbuatannya, iblis godalah aku masuk dalam cobaan. Perbuatannya membiarkan diri dibujuk iblis. Itulah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Sabda Allah itu sama semua, tapi yang menerima tanahnya berbeda-beda.
Kedua adalah orang yang panas-panas tai ayam. Kalau mau, kenapa? Pegang, ya. Kalau harus yang baru dari keluar dia pegang. Dan setelah itu dingin itu. Makanya disebut panas-panas tai ayam. Bersemangat pada awalnya, tapi lalu segera dingin, melempem. Mereka menerima kabar baik dengan sukacita, bahkan mungkin mengalami pertobatan dengan cucuran air mata. Misalnya saat mengikuti retret, seminar, mendengarkan renungan, bahkan ekaristi, tetapi tidak meneruskan pertobatannya dan menjalankan janjinya karena takut kehilangan teman, takut kehilangan popularitas, serta cemas tak naik jabatan atau bahkan mendapat kesulitan, tak nyaman karena ia adalah murid Kristus. Menjadi Katolik dianggapnya merugikan. Semangat pada awalnya, tetapi lalu kemudian kembali kepada kehidupan lama. Itulah yang seringkali disebut dengan mentalitas tomat. Pergi berdoa bertobat, selesai berdoa kumat lagi. Itulah kehidupan mafioso Katolik. Ada jurang antara dunia kerja dengan dunia agama. Maka bagi orang macam ini tiada bedanya hidup sebelum dan setelah dibaptis, hidup sebelum dan setelah ekaristi atau sakramen rekonsiliasi. Tumbuh tetapi tanpa kedalaman hingga layu dan mati. Itulah benih yang jatuh di tanah yang tipis. Ketiga adalah orang yang mencari keuntungan lewat agama atau hal-hal yang berbau rohani. Maka bagi orang-orang semacam ini, iman itu adalah suatu mode of buying, sesuatu cara untuk mendapatkan sesuatu, bukan mode of living, bukan cara hidup saya, cara berbakti saya. Orang menerima rahmat Tuhan karena berpikir bahwa anugerah itu akan membawa keuntungan pribadi, kenikmatan badani. Maka saat ada kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, godaan, dengan mudah ia mengabaikan iman karena duri spiritual, kerakusan mencekiknya. Ia hidup tapi tak berbuah. Ia Katolik tapi tak berdoa. Ia Kristen tapi tak baca kitab suci. Ia Katolik tapi tak ikut ekaristi. Orang Katolik macam itu tak setia pada identitasnya. Bahkan bisa jadi mengkhianati nilai Injil karena ada kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itulah sabda yang jatuh pada semak duri. Keempat adalah tipe murid yang penuh iman dan komitmen. Mereka bukan hanya mendengarkan dengan hati, tetapi juga memahami dengan pikiran budi, hingga berkembang dalam iman dan pengetahuan Katolik, serta bertumbuh dalam kebijaksanaan, hingga makin bangga sebagai pengikut Kristus, dan makin komitmen dalam profesi sehari-harinya. Mereka bukan hanya menikmati berkatnya saja dari Allah, tetapi juga berani menerima dan menanggung akibatnya. Mereka menekuni sabda Allah dan mempraktekannya, hingga hidupnya berdaun hijau, menarik mata siapapun yang melihatnya, dan berbuah lebat memberi berkat kepada siapapun yang hidup dengannya. Itulah benih yang tumbuh di tanah subur. Saudara-saudari yang terkasih, keempat tipe orang dalam menanggapi sabda Allah tersebut kiranya ada dalam perjalanan 100 tahun rumah sakit Santo Borromeus. Syukur kepada Allah bahwa karya bakti dan persembahan hati, budi, dan energi mereka yang bukan hanya bekerja dengan komitmen, tetapi juga berbakti kepada Tuhan dengan iman di rumah sakit ini jauh lebih banyak daripada mereka yang mungkin hanyalah tanah di tepi jalan, tanah berbatu, atau tanah semak duri. Yang itulah orang-orang inilah yang boleh mengantar kita kepada 100 tahun benih ditabur. Saudara-saudari yang terkasih,
Dengan ucapan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa membesarkan rumah sakit sampai dengan 100 tahun dan masih terus akan. Para suster, TB, para dokter, tenaga medis, tenaga pastoral, pengurus perkumpulan, para imam lain, dan banyak saudara-saudari yang telah menjadi tanah subur bagi benih rumah sakit Boromius hingga berlipat ganda menjadikan rumah sakit Boromius sebagai salah satu rumah sakit yang terpercaya. Warisan cinta kasih karena hati berbela rasa dalam semangat Santo Carolus Borromeus yang dihidupi oleh Bunda Elizabeth Greters, pendiri dari Kongregasi Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, telah dinyalakan 100 tahun lalu. Dan itulah rahasianya mengapa kita merayakan 100 tahun hari ini. Dan akan terus menyala. Telah dinyalakan sebagai legacy dan terus akan menyala, bahkan lebih terang melintasi waktu, beyond. Itulah yang menjadi tema legacy and beyond. Saudara-saudari yang terkasih, maka tanpa cinta kasih, untuk apa rumah sakit Katolik ini didirikan? Bapak Uskup, para Romo, Dr. Cynthia, keluarga besar PPSB dan grup Borromeus, perkenankanlah saya membacakan SK ketiga suster yang akan mengawali misi di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur secara singkat. Surat keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kongregasi Suster-suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus dengan ini memutuskan bahwa Suster Yosefa Tri Retnaningsih CB terhitung mulai 1 September 2021 diutus sebagai pimpinan komunitas CB Providensiade Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Yang kedua, Suster Trismiati Yeti CB diutus terhitung mulai 1 September 2021 ditempatkan di komunitas CB Providensiade Maridan Sepaku Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur dengan perutusan mempersiapkan pengembangan karya perkumpulan perhimpunan Santo Borromeus di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Yang ketiga, Suster Ledwina Supeni CB diutus per 1 September 2021 ditempatkan di komunitas CB Providensiade Maridan Sepaku Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur dengan perutusan karya sosial pastoral di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Harapan kami semoga kehadiran suster di komunitas CB dan karya di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur memberi kebahagiaan bagi suster, komunitas, dan lingkungan di mana para suster diutus. Semoga Tuhan semakin dimuliakan dan sesama diabdi dengan tulus ikhlas. Dengan doa-doa kami menyertai langkah hidup suster dan karya pelayanan suster. Yogyakarta, 23 Agustus 2021, Dewan Pimpinan Provinsi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Pastor Ignatius Edi Putranto OSC, Pastor Agustinus Sudarno OSC, Pastor Agustinus Agung Rianto OSC, yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Misa Syukur Sahabat Borromeus Healthcare pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk petugas lektor, petugas persembahan, kelompok paduan suara dari Paduan Suara SCC, Sursum Corda Chorus, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan perayaan Misa Syukur Sahabat Borromeus Healthcare. Sebelum berkat, saya ucapkan provisiat atas 100 tahun Rumah Sakit Santo Borromeus, dan terima kasih kepada semua pihak, semua orang yang telah memberikan hati, budi, energi, dan materi dalam perjalanan 100 tahun. Teristimewa kepada kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, Suster Provinsial Justiana hadir di sini. Selamat ya kepada semua suster. Terima kasih kepada para pastor yang mendampingi pastoral di sini. Hadir di sini juga ada Pastor Bogart, ya, dulu di sini juga, dan ada beberapa pastor lain di sini. Terima kasih kepada para dokter, suster, perawat, tenaga medis, karyawan, pengurus perhimpunan yang hadir di sini, Ketua Dr. Cynthia. Maka kepada semua orang dimanapun berada, karena ini disiarkan secara live streaming, yang merasa berjasa, itulah yang saya ucapkan terima kasih. Jadi, saya jasanya sedikit, tidak apa-apa, terima kasih. Ya, terima kasih banyak dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Tadi disebutkan Romo Edi juga, tadi saya ke sana, memang direncanakan hari ini. Saya tadi ke kamarnya meminta dia untuk membaca Injil, tapi dia bilang saya di sini saja. Jadi dia mengikuti misa live streaming dengan senyum-senyum. Dari Romo Edi, syukur kepada Allah sudah pulih kembali, tinggal beberapa hari ini pemulihan. Mudah-mudahan dapat segera pulih. Romo Edi adalah wakil ketua dari PPSB, ya, pengurus Perhimpunan Santo Borromeus. Semoga Romo Edi semakin pulih. Terima kasih para dokter yang tadi kita sebutkan juga bahwa karena rumah sakit ini kami semua para imam masih bisa merayakan Ekaristi, termasuk saya. Tanpa ini mungkin entah ada di mana saya. Terima kasih Dr. Chandra, Direktur Umum yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Romo Agung, Provinsial OSC, dan terima kasih Romo Darno, pelanggan rumah sakit. Romo Darno luar biasa, yang sadar betul kesehatannya. Jadi tanpa disuruh, memang kita anjurkan jangan sampai disuruh orang ke rumah sakit itu. Beliau tidak, kalau ada sesuatu beliau langsung berkata saya ke rumah sakit, ya. Dan memang ternyata ada sesuatu. Terima kasih Romo, dan itu saya ikuti juga. Kalau ada sesuatu saya ke rumah sakit, ya, setidaknya untuk nengok orang. Sekali lagi terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan syukur ulang tahun Rumah Sakit Santo Borromeus yang ke-100 telah selesai. Pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.